Jadi yang menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1 adalah yang berfirman kepada Musa di Keluaran 6 ayat 1 yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 6 ayat 2. Tetapi dengan namanya Tuhan belum menyatakan diri. Dan yang menyatakan diri itu adalah anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 18, yang bernama Yesus. Caranya lewat lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir dari seorang perempuan itulah yang menyatakannya. Makanya di Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu gambar wujud Allah. Ini terjemahan LAI ya. Kolose 1 ayat 15, Yesus gambar Allah. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu di Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 12 ayat 45, yang melihat Yesus telah melihat Allah. Yang melihat Yesus telah melihat Bapa, juga di Yohanes 14 ayat 9. Yesus itu adalah tubuh jasmaninya Bapa. Kolose 2 ayat 9. Jadi selama Yesus di bumi, Yesus tidak minta disembah. Tetapi Yesus Kristus adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya. Yohanes 17 ayat 6, ayat 11, ayat 12. Jadi Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal mengenal Bapa yang bernama Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, selaras dengan 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian Pak Andi. Langsung Bang Yoma. Iya, baik. Saudara Dr. Adi mencoba untuk menggabungkan antara Kristus sembahannya dengan Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Lalu si Nabi yang manusia ini diramu kemudian menjadi Tuhan. Dan itu menggelikan bagi orang yang berakal sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi. Banyak data di dalam Bible yang juga orang Kristen gunakan. Kata Audar. Audar ini mulia. Jadi pencipta langit dan bumi itu mulia. Tangan kananmu lah Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu lah Tuhan menghancurkan musuhmu. Banyak data yang menyatakan Tuhan itu mulia, maha mulia. Mazmur 72, 18, 19. Terpujilah Tuhan ilah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi itu adalah Tuhan yang mulia. Sedangkan yang diperkenalkan oleh orang Kristen sembahan yang terkutuk. Nah, namun kepiawaian kemudian iblis mencoba untuk meramu keadaan ini sehingga yang mereka sembah makhluk terkutuk ini dianggapnya Tuhannya Yahudi. Kalau di Islam jelas pencipta langit dan bumi ini itu menyatakan dirinya dengan konsep kemuliaan. Bahwa dirinya mulia, mulia, mulia dan mulia. Tidak ada bagi Tuhan, bagi Allah pencipta langit dan bumi itu kutuk. Karena nanti akan muncul pertanyaan siapa yang mengutuk Tuhannya orang Kristen. Sehingga dia harus terkutuk seperti itu. Sedangkan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang karim. Tuhan yang mulia. Audar, mulia dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab karim, mulia, maha mulia. Nah sedangkan posisi rajim atau terkutuk, terhina, itu posisi iblis. Rasulullah Muhammad SAW diajarkan kemudian kepada seluruh umatnya, faiza qara'tal Qur'an fastaiz billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari iblis yang terkutuk. Jadi yang terkutuk itu iblis. Iblis yang terkutuk ini mencoba untuk menipu manusia agar dia disembah, agar dia dituhankan. Nah, ini
tanggung jawab seorang Kristen untuk menjelaskan, kok bisa selama 2000 tahun Kristen ini menyembah sosok yang mati tergantung terkutuk di atas salib, lalu dikatakan itu adalah Tuhan. Tuhan kok terkutuk? Nah, ini tanggung jawab seorang Kristen ini. Apalagi saudara kita ini adalah seorang dokter, ya. Dokter itu berarti dia memiliki kepandaian, kecerdasan di atas rata-rata untuk menjelaskan supaya kita manusia yang lain yang berakal juga ini bisa dapat ilmu. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya, kenapa Kristen 2000 tahun menyembah sosok terkutuk dan mencoba untuk membalur ya sosok terkutuk ini sebagai Tuhan. Silakan. Jadi Pak Juma, di Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa yang di sorga, dan orang-orang yang berkenan menyatakannya kepada Bapa. Dan yang tahu siapa Yesus, Bapa, hanya Yesus. Dan orang-orang yang berkenan menyatakannya kepadanya. Itu data. Dan di Matius 16 ayat 13 sampai 20 ada data. Menurut orang-orang, Yesus berkata di Matius 16 ayat 13-14, menurut orang siapakah anak manusia? Orang-orang mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yesaya, ada yang mengatakan salah satu dari nabi. Itu kata orang. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon karena Bapakku berkenan menyatakan kepadamu. Dan di ayat 20 Yesus mengakui dirinya Mesias. Lalu di Matius 7 ayat 16-17 Bapa di sorga juga berkenan menyatakannya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau bukan Bapa yang di sorga menyatakan siapa Yesus, Yesus gak bakalan dikenal oleh orang-orang. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu anak Yusuf, si tukang kayu, anak Maria, yang saudaranya laki-laki dan saudara perempuan ada sama kita. Itu pemahaman orang-orang. Tetapi yang mengatakan Yesus Mesias anak Allah, itu Bapa. Anak Allah menurut Allah adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Menurut Allah, anaknya itu adalah Allah yang kerajaannya memiliki kerajaan selama-lamanya. Sesuai dengan nubuatan di Yesaya 9 ayat 56, seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang disebut Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Digenapi di Lukas 1 ayat 30-31, Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Yeremia 10 ayat 10 bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memiliki kerajaan selama-lamanya. Tentang Galatia 3 ayat 13, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang terkutuk itu ada di Ulangan 21 ayat 23, orang yang melakukan dosa dihukum mati, yang orang yang melakukan dosa sesuai dengan dihukum mati dan digantung di kayu salib, jangan dibiarkan sampai tergantung sampai malam, itu yang terkutuk. Jadi orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang melakukan pelanggaran, dijatuhi hukuman mati, digantikan oleh Yesus di Galatia 3:13. Jadi Yesus menggantikannya. Itu pengertiannya, bukan terkutuk. Yang terkutuk adalah orang yang melakukan dosa dihukum gantung, jangan dibiarkan tergantung sampai malam. Itu yang terkutuk. Yang melakukan dosa terkutuk, tetapi Yesus menebusnya, Yesus mengampuninya. Itu yang saya pahami Pak Juma. Ini ada Pak Aldo, silakan Pak Romo Aldo. Iya, jadi yang Anda ceritakan ini terkait dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, utusan Tuhan. Ketika kemudian dia menyatakan dirinya Elohim, Bani Israel masa itu kemudian marah. Lalu kemudian Yesus klarifikasi, kenapa kamu marah?
Karena aku mengaku Elohim. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun, Musa, Daud, Harun, yang menerima firman dan diperintahkan untuk menyampaikan firman itu, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Elohim, Dan apa yang tertulis dalam Taurat itu tidak bisa kemudian dibatalkan. Jadi wajar dong saya mengaku Elohim. Karena saya penyampai firman. Bukan berarti aku adalah Elohim itu sendiri. Itu pemahaman Yesus. Karena Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya, dia hanyalah utusan Tuhan. Tapi lagi-lagi pada saat Yesus mengajarkan kalau dirinya utusan, umat Kristen tidak ada di situ. Umat Kristen ini adalah kelompok di luar dari pengajaran yang harus diwaspadai oleh muridnya Yesus. Kepada kelompok Kristen harus waspada. Nah, yang sedang saya bahas ini adalah hakikat Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kesalahan pertama. Kemudian Yesus ini dianggap Tuhan, lantas Tuhan itu terkutuk. Ini kesalahan kedua. Sangat fatal. Karena pencipta langit dan bumi sebagaimana data yang saya sajikan tadi, Tuhan itu maha mulia. Awadar dalam bahasa Ibrani. Tidak ada sedikit pun kutuk pada dirinya. Apapun ceritanya. Sedangkan yang disembah oleh saudara Kristen yang bergelar Kristus, ini adalah sosok makhluk yang menjadi kutuk. Entah karena apa. Yang pasti sosok ini adalah terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Bukan menjadi mulia. Ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Kalau kita tidak waspada, maka kita bisa digiring untuk menyembah kepada sosok yang terkutuk ini. Alias iblis dalam pandangan Islam. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lagi-lagi Paulus mengutip Ulangan 21, di mana Ulangan 21, 22, 23 itu adalah orang yang dikutuki oleh Elohim. Narasi yang dibangun oleh seorang dokter mengutip-ngutip ucapan-ucapan Yesus yang adalah nabi seakan-akan benar. Padahal ini adalah pola yang berbeda. Yesus yang adalah nabi tetaplah nabi, tidak pernah berubah menjadi terkutuk. Beliau adalah hamba yang suci. Dia hamba suci. Sedangkan yang di atas salib ini itu berbeda oknum. Ini adalah sosok yang terkutuk. Beda dengan anak Maria. Ini bukan anak Maria ini yang digantung ini. Dia adalah sosok yang terkutuk yang menjadi sembahan orang Kristen yang keluar pada hari ketiga dari kubur. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 14. Apa kata Yesus di sana? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia? Inilah yang digantung di salib secara terkutuk yang menjadi sembahan Kristen hari ini. Dan dia yang digantung di salib ini, kata Yesus, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 6 nomor 70. Yudas ini adalah makhluk yang kemudian disebut iblis oleh Yesus. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis. Dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis merasuki Yudas, iblis tidak berhasil sedikit pun atas upaya itu. Makanya di dalam Yohanes 14, 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pada kapan itu dilemparkan? Pada hari ketiga. Merangkak keluar dari kubur. Lalu disembah oleh orang Kristen. Saudara, saya hanya ingin menyimpulkan. Pencipta langit dan bumi itu maha suci. Pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Sedangkan yang Anda sembah adalah sosok yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk sembahan Anda yang ada di atas tiang salib itu? Silakan.
Galatia 3:13 itu jelas tertulis Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus kan menebus sesuai dengan nubuatan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Harus menggenapi sesuai apa yang tertulis di Yohanes 5 ayat 46-47, apa yang ditulis oleh Musa dan para nabi tentang aku harus digenapi. Selaras dengan Lukas 24 ayat 25, 26, 27 dan 44. Apa yang dituliskan oleh Musa dan para nabi tentang Yesus harus digenapi. Filipus juga di Yohanes 1:45 menyelidiki tulisan Musa dan tulisan para nabi tentang Yesus. Bahkan Paulus juga di Kisah Rasul 26 ayat 22-23, apa yang dikerjakan para nabi sebelumnya itu juga yang dikerjakan oleh Paulus. Jadi Pak Juma memahami Galatia 3 ayat 13 itu bahwa Yesus terkutuk, sebatas itu pengertiannya. Padahal Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Caranya dia sendiri menggantikan kita. Aturannya saya yang digantung, Yesus menggantikan diri saya. Jadi Yesus yang digantung. Itu pemahaman yang benar. Tetapi di dunia ini ada 45.000 denominasi gereja memahami Bible dengan pemahaman sendiri. Nggak masalah. Para mualaf juga memahami dengan pemahaman sendiri, termasuk Pak Juma. Jadi yang terkutuk itu adalah yang melakukan dosa. Seperti yang tertulis di Ulangan 20 apa itu? Ulangan 22 ayat 22-23 yang saya bacakan tadi. Itu yang terkutuk. Saya bacakan ulang ya biar paham. Data-data itu jangan dipahami dengan pemahaman sendiri. Di Ulangan 22 ayat 21 saya bacakan. Ayat 21-22. Apabila seseorang kedapatan 20 Ulangan 21 ayat 22-23. Nah, supaya datanya jangan salah. 21 ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini terjemahan LAI, ada kata Allah ya. Jadi artinya Pak Juma dan semua netizen yang 2.400 orang yang terkutuk itu yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati. Tetapi itu digantikan Yesus. Dosanya itu diampuni Yesus. Yohanes 1:29. Jadi semua dosa dunia sudah diampuni Yesus. Yang sudah mati, yang masih hidup, dan yang belum lahir pun kalau berbuat dosa, dosanya sudah diampuni Yesus. Tetapi tidak semua orang tahu bahwa dosanya itu telah diampuni oleh Yesus. Demikian Pak Juma. Iya, Bang Juma izin dulu Bang Juma, sebentar saya Silakan, Bang Henry. respon dulu. Pak Lenon ini adalah omnya Peri, saudara mamanya Peri. Beliau masih Kristen, ponakan udah mualaf. Saya salamin dulu ya, Pak Lenon. Ya, Selamat malam, silakan Pak. Bang Henry. Pak Lenon, ya udah pantau aja dulu di sini ya Pak. Silakan Bang Juma. Iya. Di dalam Ulangan 21, di situ jelas tertulis kok bagi orang yang berakal. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, berarti ini bukan dosa waris ini. Ini bukan dosa waris. Sedangkan orang Kristen itu ada yang mengatakan Yesus datang menebus dosa waris. Nah, sekarang Dr. Adi mengatakan Yesus datang menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Yesus Ada hukum Taurat itu untuk Kristen. Sabar. Dari situ Tuhan Yesus itu datang untuk menebuskan dosa umat-umatnya yang ada di dunia ini. Tidak siapa-siapa.
Dosa apa? Nah. Dosa apa yang ditebus Yesus? Ya, dia yang di dunia ini Dosa yang dibuat apa? oleh si umat di dunia ini, Yesus. Iya, dosa apa yang ditebus Sekarang Yesus? saya tanya sama Bang Suma, Muhammad itu nabi atau apa? Jadi saya lanjut. Saya tanya dulu, jawab dulu. Muhammad itu nabi atau apa? Jangan, nomor 23. diam. Bang Suma kok ngapain gitu? Diam aja. Saya tanya, Muhammad itu nabi atau? Gimana Bang Handi? Mau diteruskan dengan Saya orang tanya bodoh? dulu. Pak Lenon jangan diganggu dulu Pak, dia kan haduh dulu. Pak Lenon, ini ponakan Anda udah mualaf cerdas loh, kok Anda jadi begini gitu loh. Diam dulu ya. Silakan Pak Nyawa, dilanjut. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi Yesus di sini, Kristus di sini diindikasikan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu ia dihukum mati. Dan orang ini, si Kristus ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan anak Maria. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya dengan anak Maria di sini? Gak ada. Ini sedang berbicara tentang Yudas. Ini tidak sedang berbicara tentang anak Maria. Tetapi Yudas pun berkhianat karena iblis ada di dalam tubuhnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, hukuman mati yang pantas diterima oleh Yudas, Amsal 21 nomor 18, karena Yudas telah mengkhianati Yesus. Ulangan 27 nomor 26. Nomor 27 sorry. Terkutuklah orang yang makan suap. Yang makan suap siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Yesus mengatakan Yudas ini iblis. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12 murid ini? Dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi, iblis ini yang terkutuk. Berarti yang digantung di salib itu adalah iblis yang kalian sembah. Kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23? Karena Paulus ingin menjerat kalian dengan sifu saya. Sifu saya. Paulus ingin menjerat kalian dengan sifu daya. Diiming-iming. Kalau kamu mencuri, dosamu sudah dihapuskan oleh Yesus. Kalau kamu berzina, dihapus oleh Yesus. Apapun dosa-dosamu. Makanya Kristen itu bebas. Ini tidak ada hubungannya dengan anak Maria. Ulangan 21 ini. Ini berhubungan dengan Yudas sang pengkhianat. Jadi Galatia 3 nomor 13. Kristus ini yang dimaksud adalah Yudas. Tidak ada dasar pijakan Yesus itu terkutuk. Apa dosa Yesus? Apa? Di mana Anda mendapatkan dalil bahwa dosa ditanggung oleh Tuhan? Tuhan itu tidak menanggung dosa, Cak Ayu. Tuhan itu menghapuskan dosa. Coba sekali-kali diskusi itu pakai otak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Saudara Kristen, saya tanya sama lu semua. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk kalian? Hah? Lenon bocah, sejak kapan hukum Taurat itu untuk kalian? Kenapa Kristus menebus kutuk hukum Taurat untuk Kristen? Sibuk kali kalian. Hah? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel kan? Kalian entah Bani Kamfret kan, entah apakah? Kristus telah menebus kita. Kita nenekmu kiper. Mana ada? Ini cuman tipu muslihat nabinya Kristus. Paulus itu nabinya si Kristus ini. Yang masuk ke dalam Yudas. Iblis yang masuk ke dalam Yudas inilah. Yang kemudian kalian sebut Kristus. Ada nggak kemudian Anda bisa memberikan saya data? Satu aja. Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu terkutuk. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Tuhan itu bisa terkutuk? Sekarang kalau Kristus itu adalah Tuhan, siapa yang mengutuknya coba? Siapa yang mengutuk Tuhanmu ini? Hah?
Tuhan mengutuk dirinya sendiri. Lawak-lawak kalian memang. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Itu nggak nyambung, karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Kalian ketika makan babi, kalian tidak berdosa. Kalian ketika tidak bersunat, kalian tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa lu yang merasa Cahyo? Ini salah konsep si Paulus ini. Harus belajar lagi dia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang mengutuk Kristus? Siapa yang mengutuk Kristus? Ayo, jawab. Saudara dokter kan? Baik, saya Siapa jawab. yang mengutuk Kristus? Silakan. Ya, di Ulangan 21 tadi 22-23 itu tidak ada dosa waris di situ. Seseorang betul. yang berbuat dosa yang sepatutnya dihukum mati, Siapa yang mengutuk Kristus? mati, kemudian kau gantung di batu salib. Itu kan untuk orang Ya. Israel. Pertanyaan saya Pak Dokter, siapa yang mengutuk Kristus? Saya terangkan dulu, tidak ada yang mengutuk Kristus, tapi ayat itu yang terkutuk adalah orang yang berbuat dosa. Ya, jadi hukum Taurat itu untuk orang Israel. Saya setuju. Maka berlaku hukum Taurat dan kitab para nabi sampai Yohanes Pembaptis datang. Setelah Yohanes Pembaptis datang, aturan-peraturan dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu dibatalkan oleh kematian Yesus. Jadi hukum Taurat itu, perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Adam, perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Abraham, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel melalui Musa. Perjanjian yang masa berlakunya sampai Yohanes Pembaptis datang. Setelah Yohanes Pembaptis datang, itu tidak berlaku lagi. Kata siapa? Perjanjian baru di Lukas 16 ayat 16. Lukas Perjanjian 16, baru adalah 17. perjanjian antara Yesus dengan murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-muridnya. Jadi perjanjian lama itu bercacat, Ibrani 8 ayat 7. Makanya dibuatlah perjanjian baru. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Kristus? Tidak ada yang mengutuk. Lah ini Di Galatia dengan jalan 3. menjadi kutuk. Sebab ada Baik. tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Siapa yang mengutuk Kristus? Di Ulangan 21-22 itu yang terkutuk itu jelas yang melakukan dosa. Yesus Nah iya, justru karena itu saya bertanya, Yesus siapa yang mengutuk Kristus? Tidak ada mengutuk, pemahaman. Nah ini dalilnya, yang berbeda. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk ini si Kristus? Baik, saya jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan Kristus yang terkutuk, tetapi kita yang melakukan dosa. Kok kita itu yang pula yang terkutuk. terkutuk? Dia yang terkutuk, dia yang mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk sosok ini? Udah, perhatikan baik-baik. Saya sudah mengatakan, yang melakukan dosa itulah yang terkutuk. Iya, ini Cuma- Kristus ini dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang mati dengan jalan menjadi kutuk? Kristus kan? Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengutuknya? Artinya Pak Juma, Yesus menggantikan yang terkutuk itu digantung di kayu salib. Iya, siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuknya ini? Yang hukum Taurat itu yang mengutuk. Hah? Hukum Taurat itu mengatakan terkutuk. Ah, siapa itu? Di belakang kitab hukum Taurat ini siapa? Ya kan Tuhan perjanjian lama kan bikin Tuhan, aturan. berarti Tuhan perjanjian lama mengutuk Tuhannya Kristen, betul? Bukan. Aturan-peraturan bangsa Israel melalui Musa itu hukum Taurat. Dibatalkan. Lalu yang mengutuk siapa? Tuhannya perjanjian lama. Lalu yang dikutuk siapa? Orang yang berbuat dosa. Ini yang disalib ini siapa? Menggantikan orang Yang siapa yang menggantikan kalian itu? Yesus Kristus. Kristus. Siapa yang mengutuknya? Hukum Taurat. Hukum Taurat di belakangnya siapa?
Ya Tuhan perjanjian lama kan? Berarti Tuhan perjanjian lama mengutus Tuhan perjanjian baru gitu. Bukan, yang dikutuk bukan itu lagi. yang berbuat dosa. Pemahamannya, Loh, yang berbuat digantung dosa, siapa? Yang dikutuk, akhirnya Yesus menggantikannya. Oke. Yesus, jangan sebut Yesus, Bung. Di sini tidak ada Yesus. Ini Kristus. Yesus Kristus sama Yesus sama. Enggak, beda. Kristus Ahmad itu dengan banyak. Muhammad sama enggak? Ahmad dengan Muhammad sama. Salah ente. Hei, Ahmad baca sama Matius Muhammad sama 2. enggak? Nasihat Yesus kepada muridnya yang asli. Diam dulu kalau masih taraf belajar, diam. Yesus yang asli menasihati muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Ya. Yesus menubuatkan munculnya Kristus palsu. Matius 24 nomor 24. Jadi di sini jangan kau campur adukan antara Yesus dengan Kristusmu ini. Anda sudah mengakui bahwa yang mengutuk adalah Tuhan perjanjian lama. Tuhannya Yahudi berarti. Sekarang Tuhanmu yang ada di perjanjian baru ini mati dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, apakah Anda mengiyakan Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhannya Kristen? Atau Anda ingin mengatakan Tuhan mengutuk dirinya sendiri? Tuhan sudah gila berarti. Ayo, Anda seorang dokter, silakan menggunakan kapasitas otak Anda itu. Baik, jadi Silakan. data yang saya nyatakan di ulangan itu hukum Taurat yang masa berlakunya sampai munculnya Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis itu nggak berlaku lagi. Jelas? Ya, ini Paulus ngapain ngutip ke situ berarti? Artinya clear dulu bahwa masa berlakunya itu Iya, kenapa dikutip kalau sudah tidak berlaku? Jadi pemahamannya selaras dengan Yohanes 1:29 bahwa Yesus telah menghapus dosa dunia. Tidak ada disebut Yesus di situ, Cak Ayu. Kalau tidak percaya, Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Nggak dipaksa, oke? Nggak dipaksa. Bukan tidak dipaksa, ini Jadi kita sedang masalahnya Pak mengedukasi Juma kan masyarakat memahami- Indonesia, dokter. memahami dengan Tidak pemahaman ada kata sendiri. Yesus di Yohanes 1 nomor 29, Cak Ayu. Anda seorang dokter, tapi setiap Anda melontarkan kata-kata pasti dusta. Kenapa nggak mau sehat? Baik, Yohanes 1:29 saya baca. Silakan. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan Yohanes Lihatlah. berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Nah, siapa kemudian yang ada di sana? Yesus. Ya, siapa yang mau dilihat? Yesus dilihat oleh Yohanes. Bahwa dia Yesus adalah dilihat anak oleh domba. Yohanes, kata saudara. Jadi Yesus Anda identikkan dengan binatang. Itu kan gaya bahasanya. Itu Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda membaca Yohanes 1:29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini Yesus meminta dan Yohanes berkata kepada siapa? kepada murid-muridnya. Hah? Kepada orang-orang yang ada yang dibaptis itu. Yohanes kan membaptis di ayat 28. Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Saat dibaptis ini. Jadi Yesus dibilang oleh Yohanes anak binatang. Tadi makhluk terkutuk, sekarang anak binatang lagi gitu. Sebutan Yesus banyak. Oh, termasuk terkutuk. Termasuk sosok terkutuk. Terkutuk tidak ada tertulis. Alamak, dengan jalan menjadi kutuk. Ini siapa ini yang dengan jalan menjadi kutuk ini siapa? Artinya menggantikan itu Iya, posisi. menggantikan. Tadinya dokter, tadinya Anda yang terkutuk. Terkutuk digantikan Yesus. Anda tadinya terkutuk. Ya, Tapi aku kutuk sudah Anda terkutuk. itu diberikan kepada Yesus. Sekarang siapa yang terkutuk? Yesus telah terkutuk menggantikan saya. Itu artinya telah mengampuni dosa begitu. saya. Jadi Kristus telah terkutuk karena kalian. Padahal dalilnya di sini karena hukum Taurat. Mana yang betul? Ya kan karena hukum Taurat. Kan? Loh, hukum Taurat ini bukan untuk ente, Cak Ayu. Ini untuk Bani Israel. Apa Ya. hubungannya dengan ente? Katanya hanya sampai Yohanes. Kenapa sekarang nyebrang ke kalian, Kristen?
Kok tidak konsisten kamu itu? Hukum Taurat hanya untuk sampai di ini. Kristen ini muncul belakangan. Tidak ada hubungannya berarti dengan hukum Taurat. Lalu siapa ini yang mati untuk kalian ini? Kenapa dia mati untuk kalian? Pak Joma ngerti apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Kristen adalah sebutan untuk orang-orang Kristus. Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang Orang-orang melarikan Yahudi. diri dari Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu ada yang 120 orang di kisah. Orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Sebentar Pak Yang Juma. ada di Dengar. Antioquia. Pak Juma dengar, ada 33 yang mau dengar. Saya tanya, Orang Yahudi. saya ulang pertanyaan saya. Yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Ya, Ada data? ada. Silakan. Di Matius 28 ayat 16 sampai 20, Silakan. ada 11 murid Yesus diperintahkan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Hei, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Cak Ayu, saudara dengarkan saya. Nih Dengar cara dulu, belajarnya Pak. nih. Yang Pakai kedua, kerangka otakmu itu yang rusak itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu Baik. 12 murid. Diam dulu. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang bersunat atau kepada orang yang bersunat? saya terangkan dulu tentang Kristen nanti. Enggak usah. Ini saya sedang menjelaskan. Artinya Paulus kalau mengaku bertanya silakan bertanya. Paulus mengaku Kalau diutus. bertanya, silakan bertanya. Paulus Jangan mengaku menjelaskan. diutus Kalau ke- nanti saya menjelaskan Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Kau mau bantai itu? Dokter, kamu mau bantai itu pengakuan Paulus? Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Kau mau membantai itu? Kau nggak malu? ini Kau diskusi nggak malu? apa enggak? Aku di mute ini. Kamu nggak malu? Paulus sendiri mengaku diutus kepada non-Yahudi. Pak Juma, kalau diskusi dengan data, dengar dulu data yang saya sampaikan. Kamu mengatakan yang ada di Antioquia itu orang Yahudi. Ya. Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Atau Saya jawab. dua-duanya pembohong? Saya jawab dengan Ya. data. Baik. Silakan. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada murid-murid Yesus yang 11. Ini 11, bukan 12. Di Matius 28 itu 11. Saya Itu paham ada kalau 100 itu, dokter. Sebentar, ada 100. Saya paham kalau itu, dokter. Yang Artinya saya gini tanya Pak Juma, yang di Pak Juma itu Antioquia. nggak fair. Data-data yang saya pahami kan, saya terangkan dulu dengan data, dengar baik. Hei, yang ke Kalau Antioquia yang diskusikan, disebut harus pertama dengar kali Kristen teman itu diskusi. pengikut Gimana? Paulus. Gimana Pak Handi? Gimana? Bisa nggak diteruskan ini? Kita diskusi dengan data. Saya tanya dulu samamu. Yang disebut Kristen pertama kali itu pengikut Paulus di Antioquia atau siapa? Pengikut Yesus yang melarikan diri dari Yerusalem ke Antioquia. Makanya data ini saya mau sampaikan. Pak Silakan Juma. Anda tunjukkan pengikut Yesus di Antioquia. Tunjukkan Baik. saya. Saya Silakan. tunjukkan, saya baca Ya. datanya. Oke. Silakan. Saya mau terangkan dengan data-data, nggak mau dengar. Silakan, pendusta, Di Kisah silakan. Rasul 1 ayat 15, ada orang Yahudi 120 orang yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid itu. Ada juga 3.000 orang di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada juga yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada 11 itu yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Yudea dan Samaria itu di Kisah Rasul 8 ayat 1. Dan di Kisah Rasul 19, di Kisah Rasul 11 ayat 19 saya baca ya. Yang 120 orang Yahudi, yang 3.000 orang Yahudi, yang 5.000 orang Yahudi yang melarikan diri dari Yerusalem dan ke Yudea Samaria, ada juga tersebar ke Siprus, Venesia, dan Antioquia. Di kota Antioquia lah yang 120 orang Yahudi, yang 3.000 orang Yahudi, yang 5.000 orang itu sebagian itu disebut jemaat. Ya, untuk pertama kali Kristen.
Jadi ayat 23, Barnabas datang ke kota Antioquia diutus oleh jemaat Yerusalem. Jadi di ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Yang diutus oleh jemaat ke kota Antioquia adalah Barnabas. Cuma Barnabas mengundang Saulus dari Tarsus. Jadi mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi Saulus dan Barnabas tinggal 1 tahun dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan di kota Antioquia lah orang-orang yang percaya pada Yesus, orang-orang Yahudi itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang membuat Kristen, tapi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11, bukan 12. Demikian Pak Juma. Oke, dengarkan saya wahai pendusta. Nama murid Yesus Simon atau Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, saudara dengan Yakobus, Filipus, ya, kemudian Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon dan juga Yudas. Ada Barnabas di situ tuyul? Ada Barnabas Paulus di situ? Nggak ada. Kau diam dulu. Baik. Udah dongok. Sementara yang sampai di Antioquia itu cuma Barnabas dan Paulus. Itu pun nanti mereka bertengkar. Jadi pengikut Barnabas dan pengikut kemudian Paulus lah yang pertama kali disebut Kalisteng. Tahu itu bicara asal ngomong saja. Di Antioquia itu Barnabas dengan Paulus di sana. Pengikut Barnabas dan Paulus inilah pertama kali disebut Kristen. Disebut oleh orang non-Yahudi juga yang menyebutnya. Penyembah berhala juga yang menyebutnya. Menghinanya karena mengaku pengikut Kristus. Maka mereka disebut Kristen. Bukan orang Yahudi di situ. Asal-asal ngomong. Tak ada data, asal ngomong copot sana copot sini. Data Kisah Para Rasul 11 itu satu perikop dari nomor 19 sampai nomor 30, kamu baca sampai biji matamu keluar. Baca baik-baik. Yang ada di sana cuma Barnabas dan Saulus. Sementara dua orang ini bukan murid Yesus yang dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Kenapa bisa jadi dokter orang ini ya? Jadi kembali kepada tema kita, Kristus itu adalah sosok yang datang yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada Kristus yang mati di atas salib secara kutuk ini. Itu Kristus. Kalian sembah dia kan? Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Siapa yang mengutuk Tuhan kalian si Kristus ini? Anda sudah mengakuinya. Yang mengutuknya adalah Tuhan di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Tuhan dalam perjanjian lama hanya mengutuk iblis. Si ular tua yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, iblis, Yudas iblis, yang digantung penggantinya, yaitu pemakan suap. Siapa yang makan suap? Siapa yang berkhianat? Itulah yang digantung. Itulah yang keluar dari kubur, karena masih dalam pengaruh iblis. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang terkutuk antara Yesus dan iblis? Siapa yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Yesus atau iblis? Iblis yang terkutuk. Yesus pula yang terkutuk. Dengan akal-akalan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian itu diikat oleh hukum Taurat? Sejak kapan? Kalian bukan Bani Israel. Kalian sibuk-sibuk sendiri. Demi apa? Demi melancarkan aksi si Kristus palsu ini.
Supaya apa? Supaya kalian pergi ke seluruh dunia. Agar apa? Agar semua orang menjadi murtad, menjadi penyembah iblis ini. Itu dalil. Makanya Yesus meminta waspada kepada Kristus. Karena penyesat yang datang setelah Yesus itu bergelar Kristus. Ini yang datang kepada Paulus. Ini, bukan manusia ini. Galatia 1 nomor 1, bukan manusia yang datang kepada Paulus, tapi memakai nama Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan? Anak Maria tetap manusia. Yohanes 6 nomor 3. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Maria daging, melahirkan daging. Bukan melahirkan roh, melahirkan daging. Roh itu hanya ditiup. Roh itu tidak dikandung. Roh masuk ke dalam jasad yang dikandung. Keluar, hidup dia. Jadi Anda harus paham. Anak Maria itu adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dua sosok yang berbeda, nama sama. Nah, kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kata Anda. Padahal di situ tidak ada Yesusnya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk si Kristus? Anda belum jawab. Anda memplesetkan, lidah Anda melilit. Yang mengutuknya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa mengutuk. Karena itu cuma undang-undang. Undang-undang sang pemilik undang-undang. Siapa itu? Elohim. Berarti yang mengutuk Kristus adalah Elohim. Kalau Anda merujuk ke dalam Ulangan 21, berarti Kristus itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Yudas, Cak Ayu. Jangan kau bawa-bawa Yesus anak Maria ke situ. Jangan. Yang Anda sembah selama 2000 tahun lamanya itu adalah iblis yang masuk ke dalam diri Yudas. Silakan. Pakai akal sedikit napa Pak Dokter? Silakan. Baik, di Kisah Rasul 8 ayat 1, kecuali rasul-rasul tersebarlah ke seluruh daerah Yudea dan Samaria orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itulah yang 120 orang, yang 3.000, yang 5.000. Lalu di Kisah Rasul 11 ayat 19 itu tersebar ke Siprus, Venesia, dan ke kota Antioquia. Jelas. Jadi bukan cuma Saulus dan Barnabas yang ada di kota Antioquia, tetapi saya baca ayat 19 mulai ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke kota Antioquia. Jadi yang mengutus Barnabas ke kota Antioquia adalah jemaat di Yerusalem, bukan Yesus, bukan murid yang 12 dan 11. Jadi yang ada di kota Antioquia itu adalah jemaat atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari 11 orang murid. Ada yang 120, ada 3.000, ada yang 5.000 orang itu. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Jemaat inilah yang 120 orang, yang 3.000 orang, yang 5.000 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus.
sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi yang disebut murid-murid Kristen itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari Paulus. Lalu tentang terkutuk tadi saya sudah katakan, aturan-peraturan hukum Taurat yang membunuh pasti dihukum mati dan digantung, tapi jangan dibiarkan tergantung sampai matahari tenggelam, sampai malam. Itu terkutuk aturan-peraturan hukum Taurat. Sementara orang di Galatia 3 ayat 13 itu, Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat. Caranya, Yesus sendiri menggantikannya menjadi terkutuk, digantung. Jadi artinya aturannya saya yang terkutuk, digantikan Yesus posisi saya. Itulah cara Yesus menghapus dosa. Itu kebenaran. Tetapi Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri, ya nggak ada masalah. Silakan Pak Juma. Oke, Barnabas itu memang mengajarkan kemudian kebenaran menurut tradisi. Memang. Tapi kalau Paulus, mana coba tunjukkan kepada saya surat Barnabas. Ada kalian pegang? Nggak ada. Karena Barnabas itu juga masih lurus. Yang bengklot itu Paulus, Nabilo. Makanya dia punya 13 buku. Yang dibisikkan oleh si Kristus. Ada Barnabas dibisikin sama Kristus ini? Nggak ada. Makanya terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan. Barnabas tadinya lurus. Memang dia lurus. Sampai hari ini pengikutnya lurus semua. Yang bengklot itu pendiri agamamu, Kristen. Si Paulus ini. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah si penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia ada tokoh dari agama Kristen. Tuh dalil. Bungkus tuh dalilnya. Jadi Tertulis di mana Pak Juma? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ayat berapa? Nomor 5. Oke, Jadi saya baca dulu. kau pelajari dulu, nggak usah kau ganggu saya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, itu Felix yang berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku menyuruh tidak ada gitu. Apa tadi dimaksudnya yang maksud Pak Juma itu apa tadi? Telah nyata kepada kami orang-orang Yahudi bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasarios. Tertulis di mana Pak? Alamak, kamu itu dokter. Kisah Rasul 25 bukan kayak gitu bunyinya. Ya udah urusanmu lah. Aku nggak bilang jadi dokter. jangan menambah, jangan mengurangi gitu Pak. Makanya jadi, kalau Anda tidak paham Kristen, jangan wakili Kristen. Karena saya lebih paham Kristen daripada Anda. itu Oke. Felix yang bicara di situ, tidak seperti narasi Pak Juma, jadi salah narasinya. Jadi nggak dikuasai Alkitab. Jadi jangan mengajarkan Alkitab tanpa menguasainya. Tertulis di mana salah alamatnya. Udah itu dari tamu. 25 itu Paulus. Itu dari talo. Siapa suruh lo sok-sok tampil di sini tapi kau buta paham dengan Bible Pak Muslim. Juma mau mengutip ayat tapi salah alamat. Saya teman-teman tadi menyebut kitab mana teman-teman? Kisah Para Rasul berapa saya sebutkan tadi teman-teman? KPR berapa tadi ya? 24 Ada yang ya? ingat? KPR 24. Nomor? Berapa? Nomornya berapa? Lupa saya. Nomor 4 atau nomor berapa? 25 katanya. 25. Nanti Pak Heni putar ulang. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu mainan anak kucing saya itu Oke, dalil. nomor 5 kita baca. Nomor 5. Dah, Tadi diam, 25 diam. katanya. Oke. Jadi kalau Itu mainan kucing saya di rumah itu dalil itu. Kisah Rasul 24 nomor 5. Kau kalau orang belajar kau ini
Orang baru baca di depannya kok udah tahu. Oh, Pak dia Andi, yang baca-baca. Kenapa di mute? Yang dia baca ini. Jangan ganggu saya dulu. Saya luruskan dulu Kristen yang ada di bawah. Jadi, saya ingin bertanya kepada saudara Dr. Adi. Kedudukan kutuk ini berdasarkan Bible loh ya. Saya tidak tanya Al-Quran. Nanti ketinggian. Kamu nggak sanggup nanti. Berdasarkan Bible, posisi kutuk ini dinobatkan kepada Tuhan atau dinobatkan kepada iblis? Jawab. Baik, saya jawab dengan data-data. Di Ulangan itu jelas yang terkutuk itu yang melanggar hukum Taurat jika mati, jika berbuat dosa yang sebanding dengan hukuman mati dan digantung di kayu salib. Yang dikutuk selain itu kan akibat dari si kutuk. Si kutuklah yang merasuki yang digantung itu sampai dia kemudian dikutuk juga. Cikal bakal pertama manusia ini dikutuk itu disebabkan oleh siapa yang dikutuk pertama kali? Manusia pertama kali dikutuk. Siapa makhluk yang pertama kali dikutuk? Makhluk pertama kali dikutuk si ular. Nah, pandai kau kan. Jadi posisi kutuk ini, posisi kutuk ini berada pada sisi Tuhan atau berada pada sisi iblis? Dah. Oh, sunat sana kau minum air apa? Air impus kau minum 1 liter biar kau sehat. Kisah 24 nomor 5, masa Dokter Adi nggak tahu? Itulah dia. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit mampus. sampar. Sekarang saya Seorang tanya, yang menimbulkan kekacauan. Ya. iya Bang Handi, di seluruh dunia beradab dan dia adalah tokoh dari Kristen. Sekarang saya mau tanya, ada semua yang ada di Komal ini. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat pencipta atau Tuhan atau ada di iblis? Bang Handi. Iblis. Sudah. Aduh, ya oke gini, Pak. Boleh saya Yang lain, Dinda Ferry yang mendapatkan posisi gelar kutuk itu atau terkutuk itu Tuhan atau iblis? Iblis. Iblis. Bunda Iblis. Iblis. Saudara Emerald tidur. Emerald. Kepas yang duduk Iblis lah, iblis dikutuk. iblis. Yang kutuk, yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Beda, itu konsepnya udah beda. Ayo sadar dong. Sadar dong. 2000 tahun loh. Al-Quran saya mengatakan, wa may ya'shu an zikr rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku Tuhan biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan setan sebagai teman karibnya. Wa innahum la yasuddunahum Kebanyakan ngedabrus kamu cuma kebanyakan anis sabil wa yansabuna Kebanyakan annahum ngedabrus. muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar Semua yang kau omongin menghalang-halangi mereka dari dabrus jalan semua. yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya tanya kepada saudara Genesis, posisi kutuk Ternyata itu ada si pada sisi Tuhan Barnabas. atau ada pada sisi iblis? Jawab. Pantasan, ternyata pengikut Barnabas. Kutanya dulu sekali lagi, kutanya dulu sekali lagi, kutanya. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan atau ada pada iblis? Jawab. Sama si Mamat aja masih dikubur. Nah, udah mulai gila dia. Malu kan? Malu. Sadarlah kawan-kawanku, sadar. Halo, Sadar. Bang Juma, kita diskusi ya, Bang Juma Ya, silakan. berdua. Anda jawab. Boleh, berdua. Posisi kutuk itu ada pada Tuhan Bang atau Juma, ada pada kita diri berdua iblis? berdiskusi Jawab. ya. Jawab.
Posisi kutuk ada pada sisi iblis atau ada pada sisi Tuhan? Jawab. Enggak mau mocong itu pertanyaanmu itu. Hah? Apa? 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 Kenapa? Jantungmu meledak. Tema ini membuat kepalamu pecah. Pertanyaanmu itu nggak perlu dijawab, udah dijelasin tadi, kamu nggak mau terima ya sudah, ya kan? Saya Gitu tanya aja. sekali lagi, saya tanya lagi sekali lagi. Sudah dijelasin, Anda Posisi tidak mau kutuk. terima. Udah. Posisi kutuk ada pada hakikat Tuhan atau ada pada sisi iblis? Jawab. Sudah dijelasin. Jawab. Boleh saya berbicara nggak? Boleh. Kalau hitung sampai Saya 3 bertanya ya. malah. Ya. Kalau Saya hitung malah sampai 3 bertanya. kalau nggak jawab, saya turunkan. 1, 2, 3 dijawab. Kalau kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan itu posisinya terkutuk, kasih dalil. Kasih dalilnya. Di mana Tuhan itu terkutuk? Kasih dalil. Tapi kalau iblis yang terkutuk, Kejadian 3. Ayo, sekarang pertanyaan saya. Ketika dikatakan Kristus terkutuk di atas salib, pertanyaan saya, siapa yang mendapatkan posisi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, ganti tema tadi udah dijelasin, cuma Anda tidak terima. Ganti tema aja, boleh? Ayo, saudara-saudaraku Kristen, saya bukan dengar mau menghina kalian, enggak. Cuman mau menyadarkan kalian aja. Silakan. Di mana dalilnya kemudian diterangkan Tuhan itu terkutuk. Ingat ya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Yang menjadi kutuk ini siapa? Tuhan gitu maksudnya. Tuhan menjadi kutuk. Saudaraku, Tuhan menjadi kutuk. Serius loh? Tuhan menjadi kutuk. Masuk di akal? Bukankah Tuhan itu maha suci? Ando, Bukankah lu Tuhan itu jangan maha jadi kudus? Ando jangan jadi pejangan sawah di sini. Jawab itu. Yang menjadi kutuk ini Tuhan. Gitu. Ayo. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan Kristus itu namanya pengikut Kristus. Halo Juma, saya boleh bicara Juma? Boleh saya Justru bicara? saya bertanya, memberikan Boleh. ruang kepada Anda untuk berbicara. Anda jangan bernarasi sendiri, boleh saya bicara? Ya silakan, saya kan bertanya, siapa yang menjadi kutuk ini? Tuhan atau iblis? Saya akan sampaikan nubuat Silakan. Yesus tentang Nabi Pak dengan ciri-cirinya lengkap. Iblis Narasi melulu. adalah makhluk terkutuk. Yang kau sembah sosok yang menjadi kutuk. Untuk Anda lepas dari tuduhan, tolong Anda jawab sederhana. Posisi kutuk ini ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Itu dong. Kalau Anda Oke Juma, mengatakan saya Anda mau pada posisi sampaikan. Tuhan, Boleh gantian Juma. berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi manusia, berarti Anda ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis. Kalau Anda mengatakan kutuk ini ada pada posisi Tuhan, berarti Anda menyembah Tuhan yang terkutuk. Kalau Anda mengatakan kutuk ada pada posisi iblis, berarti Anda menyembah iblis yang terkutuk. Mundur bisulan, maju kurapan. Anda mau kemana? Wahai penyembah makhluk terkutuk. Anda sibuk mau memfitnah Nabi Muhammad, sedangkan nyata kau menyembah makhluk terkutuk. Hah? Kau luruskan dulu itu imanmu, kepercayaanmu tuh. Kok menyembah makhluk terkutuk? 2000 tahun kalian telah ditipu. Kok nyembah batu? Enggak apa-apa, daripada jangan menyembah terkutuk. Enggak apa-apa, Anda menuduh kami menyembah batu. Tidak ada batu dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Dan Anda penyembah yang terkutuk itu.
Berarti Anda menyembah iblis. Ayo. Kenapa malu-malu? Setelah ini Anda renungkan, Anda pikirkan, Anda mendapatkan surga ketika Anda meninggalkan penyembahan terhadap si kutuk. Si kutuk ini iblis. Tak ada alasan mengatakan Tuhan menjadi kutuk. Nggak ada. Hanya manusia laknat yang bisa mengatakan Tuhan itu kutuk. Hanya penghuni neraka yang mengatakan Tuhan itu kutuk. Kitabnya orang Yahudi, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Kitabnya umat Islam, posisi kutuk itu hanya ada pada iblis. Tapi di Kristen, Tuhan ada pada posisi kutuk. Kalian ini apa sih? Sampai segitunya. Ayo kawan-kawan, renungkan apa yang saya sampaikan. Jangan kamu itu egois, sombong kayak setan. Jangan sombong kayak setan. Yang sombong itu hanya setan. Kebenaran, ayo akui kebenaran. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi kutuk, nggak mungkin. Ayolah saudara-saudaraku Kristen. Ayo, jangan ego. Jangan ego. Orang Islam mati, Kristen juga mati. Untuk menentukan keselamatan kita setelah kematian, kita nggak bisa lihat. Tapi ditentukan sikap kita dalam beragama. Apa mungkin Tuhan itu kutuk? Hah? Bukankah kutuk itu ada pada posisi iblis? Coba tanya Bibelmu. Yang menduduki posisi kutuk itu iblis atau Tuhan? Iblis. Yang kamu sembah di atas salib itu mulia atau kutuk? Kutuk. Berarti Anda penyembah? Penyembah? Anda penyembah? Penyembah apa? Anda penyembah apa? Kurus, serius tuh. Penyembah iblis. Kurus serius. Ayo. Mana lo? Ngomong sendiri dia, nggak pura-pura gak denger si Eder ini. Kira-kira umat Islam yang mendengarkan materi ini mau jadi penyembah yang kutuk? Mau? Sedangkan saban hari setiap kali kita berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang Anda mau keluar dari Islam menyembah kepada yang kutuk ini? Mau? Kenapa mereka kemudian tetap teguh pada pendirian mereka? Al-Quran menggambarkan itu. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu setanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis itu menjadi teman karibnya. Wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sudah nyata kan? Sudah nyata kan? Mulut mereka sendiri berkata, yang dikutuk itu iblis. Dan mereka sadar, mereka penyembah yang dikutuk ini. Tetapi apakah mereka kemudian mau sadar? Enggak. Berarti Al-Quran betul. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Ini kata Quran. Apakah kenyataan? Kenyataan. Saudara Kristen mengaku enggak bahwa yang mati digantung di salib itu terkutuk? Mengaku. Mengaku enggak bahwa yang terkutuk itu adalah iblis? Mengaku. Mengaku enggak kalian menyembah iblis? Tidak. Cuma dari dulu kayak gitu mulu, nggak ada perubahan. Bagaimana mau berubah kalau selama ini Anda tetap menyembah yang kutuk ini? Saya akan tetap seperti ini. Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa pula? Ya, kalau kan Anda menelan ajaran, kami. dengar, kalau Anda menelan ajaran itu sendiri ya nggak apa-apa. Tapi faktanya ajaran ini, penyembahan terhadap si kutuk ini, kalian ajarkan dengan tipu muslihat kepada umat Islam juga.
Kalau cuman kalian aja yang nyembah yang sekutu ini nggak apa-apa. Kalian melakukan metode-metode segala macam upaya untuk mengajak orang Islam juga untuk mengikuti kalian menyembah sekutu. Debat Juma saya lawan. Juma. Nah, Mohon maaf. siapa? Silakan, Kristen nggak silakan. butuh Islam, Juma. Kristen nggak butuh Islam. Islam yang Kalau nice-nice tidak ke butuh, Kristen, Juma. jangan sombong kau ya. Kalau kau tidak butuh Sadar Islam, diri, Juma. kalau kau butuh. tidak butuh, Gimana? Kami kalau nggak kau pernah tidak nice-nice butuh sama Islam. Islam, Mohon maaf. saudara, kalau kau tidak butuh Islam, tidak mungkin bertaburan isi Al-Quran di dalam Bibelmu. Justru karena kau butuh Yang duluan Islam. ada siapa? Coba yang kau tunjukkan kepada saya di mana Bibelmu disebut Ya Alkitab. anak. Coba tabiat Yang iblis duluan itu ada ini. Iya, iblis lebih dulu daripada kami, betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tidak butuh Islam, tolong tunjukkan di mana kitab Anda Nggak sebelum pernah, Islam nggak pernah datang kebutuhan. disebut Alkitab. Coba. Halo saudara, saya dulu melawan si Juma. Coba saudara Genesis ini aja dulu kau jawab, di mana Oke, kitabmu hajar, pernah Bang, hajar. disebut Alkitab sebelum Biar Islam jangan datang. terus mulu dia. Soalnya dia Ini tertawa dalam Jadi- tangis. Teman-teman pernah Enggak, enggak biasa, melihat kalau saya orang biasa tertawa dalam tangis? Itu si Genesis tuh. Itu tanda-tanda orang menangis tertawa dalam tangis tuh. Juma, ayo berhadapan dengan saya yuk. Iya, ayo. Silakan. Belum kapok. Silakan. Bang Juma, Satu-satu dulu. Silakan. Sharing kembali dulu. tadi saya baru di Ya silakan John. Silakan, saudara, silakan. Saudara John ini. Mute itu Bang John. Bang Zuma, aku tadi minta maaf itu yang dua orang itu om aku Bang Zuma, adiknya Mama nggak enak. Maaf ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Adiknya Mama secara jasmani kan, tapi beda akidah. Dia penyembah si kutuk. Beda dengan kita. Itu kemute itu Bang John. Oke, selamat malam. Saya mau diskusi dengan si Juma. Oke, boleh kan dengan si Juma berdua? Nggak bisa kok diskusi kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia. ya itu tentang terkutuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu. Gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lain ya. Kalau udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. Oke. Yang Anda pertanyakan apa Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud ya. Dari sisi si penulis juga, ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya mau ingin tanyakan, ada nggak referensi dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis begitu? Iya, jelas itu Bang.
Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis. Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Nggak, kita belum lari ke sana dulu. Kembali kepada makna teks. Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib, atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai tentang ini hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa ya. Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah? Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan. Karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan juga menafsirkannya seperti apa, ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya coba buktikan aja. Kembali ke teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya, silakan. Boleh Anda baca? Dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekarang Anda paham enggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia roh. Nah, pada bisa saat tidak? itu,
dengar Bisa dulu, biar saya jelasin. Saya dulu dong. Kan Anda sudah. Oh, ya, silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan, roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus ini. Karena tidak ada orang yang mampu berbicara terkutuklah Yesus. Karena roh Tuhan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau bukan? Tidak, sudah belum ininya. Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena roh Tuhan atau bukan? Hai, halo Juma. Ini dia menulis ini dengan roh Tuhan. Oke. Kalau dengan roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk. Lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya. Kalau Bang Juma Yesus udah selesai belum? sabar. Tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Siapa bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak, saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Ya udah, silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu iblis gimana? Yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis Di bagian yang ayat terkutuk. ini. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan Boleh 1 Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Iya. Pertama-tama, tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu, nah kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi Ya, secara silakan. tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu. Ya. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma ya,
pada saat itu jemaat Korintus itu ya mereka memiliki karunia-karunia roh ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah ya, berbahasa lidah ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ya ditarik kepada berhala yang bisu ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah ya percaya kepada berhala-berhala ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks. Dan juga Bang John izin saya. Pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi Bang John, nggak nyampe. Enggak belibet narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi iya, nggak bisa. Berbalik-balik. Tadi dibilang sia-sia. Paulus. Anda membaca dari nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan, lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan Roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana? Ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan Roh Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasannya maksimal, tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina.
Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan Mesias Kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara, kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Cuma paham nggak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu nggak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, sekarang tentang karunia roh. Keduanya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui tentang kebenaran. Supaya saudara tahu tentang kebenaran. Bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan, terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan, tak ada oleh karena roh Tuhan manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sibilisis iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya, konteks, ya, pengajaran Al-Quran. Karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam konteks. Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis? Bang Juma paham nggak konteks keimanan? Bang Juma paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di Anda itu apalagi? Suaranya jadi perempuan jadi ngejawab apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Cuma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12 nomor 3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak? Melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Tak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Melilit lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Apakah... Jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu... Kau sudah terlalu banyak ngomong, Suma. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk, iblis atau Tuhan? Jawab.
Sudah dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya tidak sebelumnya. butuh tipu-tipuan, itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk Ini saya mau dan membahas yang lain. dikutuk, iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis. Percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis sedang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana loh. Yang wawasannya sempit. Saya lawan mutu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri iblis? Apa yang sudah Jawab. Jawab. Kau takut. Posisi Kau takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang ngerti bahasa Indonesia. Takut kami bang. Ganti pemain. Mau lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Nah, jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran, Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen, Tuhannya terkutuk. Nah, itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data. Iblislah yang terkutuk. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus. Mengajarkan Kristen menyembah sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis? Nah, itu pertanyaan sederhana supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah.